Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini saudaraku. Renungan KPI Main Kaim pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau pada tanggal 4 Elul 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 15 ayat 1 sampai 2 dan 11 saudaraku. Kita akan membaca dan mendengarkannya. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan sebuah pembebasan, dan inilah cara pembebasan itu: setiap orang yang berpihutang terhadap sesamanya haruslah membebaskannya. Janganlah dia menuntut dari sesamanya atau saudaranya, karena pembebasan sudah dinyatakan oleh Yahweh. Ayat 11, sebab orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau dengan mengatakan, engkau harus dengan sungguh-sungguh membuka tanganmu bagi saudaramu yang miskin dan yang membutuhkan di negerimu. Saudaraku, renungan dan perikop yang baru saja kita dengarkan tentang hari pembebasan. Bapa Yahweh menetapkan suatu hari pembebasan saudaraku. Bukan tahun pembebasan, tapi hari pembebasan. Tahun pembebasan itu masuk kepada tahun Yobel saudaraku. Dan ini adalah hari pembebasan. Tahun Yobel itu sudah kita sama-sama renungkan di dalam kitab Imamat pada waktu yang lalu, di dalam Imamat 25. Juga di situ berbicara tentang tahun Sabat saudaraku. Dan untuk tahun pembebasan ini dinyatakan dalam bentuk hari saudaraku, dan ini masuk pada tahun yang ke-7. Saudaraku, dalam penghitungan tahun ini berarti kita sekarang di tahun 5781, dan saatnya nanti masuk pada saat Rosh Hashanah atau tahun baru, memasuki tahun 5782, kita memasuki tahun Sabat saudaraku, yaitu tahun ke-7. Karena 5782 dibagi 7 itu pas, yaitu 826 toh saudaraku. Jadi artinya kita memasuki di tahun 5782 nanti kita memasuki tahun Sabat saudaraku. Dan di penghujung menjalani tahun Sabat ini, itulah hari-hari pembebasan itu saudaraku. Sehingga bila ada saudara-saudara yang berpihutang, itu dibebaskan dan mereka terbebas dari pihutangnya. Jadi artinya orang yang berpihutang melakukan hutang selama 7 tahun saudaraku, dan di penghujung tahun ke-7 bangsa Israel membebaskan orang-orang yang berhutang kepadanya. Ini yang tertulis, tapi pada hari yang ke-7 saudaraku. Kemudian yang menjadi renungan yang lain yang perlu kita dengarkan, bahwa sebab orang-orang miskin akan selalu ada di dalam negeri itu saudaraku, oleh karena adanya orang-orang miskin. Saudaraku, lewat renungan ini yang menjadi renungan di dalam kitab Ulangan ini bagi kita, dan bila ini diizinkan, tentunya bagi kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kita bukan menjadi orang-orang yang peminta-peminta atau peminjam saudaraku, tapi kita menjadi bagian orang-orang yang memberikan. Itulah janji firman, kalau kita sungguh-sungguh melakukan ketetapan dan perintah-perintahnya. Hal ini tertulis saudaraku di dalam kitab Ulangan 15 ini pada ayat yang ke-6 yang berkata demikian, sebab Yahweh Elohim akan memberkatimu sebagaimana dia telah berjanji kepadamu, dan engkau akan meminjamkan kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminjam, dan engkau akan memerintah banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan memerintah atas engkau. Jadi bila kita melakukan seluruh perintah dan ketetapan-ketetapan Bapa, ya janji berkat ada pada kita saudara. Dan kita bukan menjadi orang peminta-minta atau orang peminjam-pinjam, seperti halnya yang baru saja kita dengarkan.
Kita menjadi bangsa yang memberi, saudaraku, yang meminjamkan, saudaraku. Dan pada saat di tahun ke-7, pada hari terakhir, inilah waktunya kita memberikan pembebasan kepada mereka yang sudah kita pinjami. Karena memang orang-orang miskin di negeri itu juga diizinkan ada, saudaraku. Ini yang menjadi renungan bagi kita. Kita ambil ini, saudaraku, kita aminkan hal ini, bahwa kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach dan melakukan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang diberkati, saudaraku. Bukan orang-orang peminta-minta atau orang yang peminjam kepada orang lain, tapi kita justru orang yang meminjamkan, saudaraku, karena hidup kita diberkati dan berkelimpahan. Namun ada waktunya Bapak Yahweh mengingatkan tentang hari pembebasan ini di tahun ke-7. Akhir dari tahun ke-7 itu kita harus membebaskan semua pinjaman-pinjaman yang kita pinjamkan kepada orang lain, karena kita hidup berkelimpahan, tidak kekurangan, saudaraku. Karena itulah janji firman. Amin, haleluya. Biar ini memberkati kita terus, saudaraku, untuk kita memasuki di tahun Sabat ini, dan melewati tahun Sabat kita memulai tahun pertama sampai ke-6. Kita lakukan semua perintah dan ketetapan, janji firman akan memberkati kita. Kita mau mengikuti apa yang memang Bapak Yahweh sudah nyatakan lewat tahun-tahun ini, saudaraku. Diberkatilah, dan Bapak yang memberkati kita semua. Amin, haleluya. Di tempat ini saya memberkati saudaraku dimanapun berada. Bapak yang memberkati dan melindungi saudaraku dimanapun berada. Bapak Yahweh menyinari wajahnya kepada saudaraku, memberikan damai sejahtera. Bapak yang mengharapkan wajahnya, memberikan saudaraku kasih karunia dan damai sejahtera. Apapun yang dikerjakan, yang dilakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan hidup kita diberkati. Bahkan kita meminjamkan kepada orang-orang lain dan memberkati mereka. Amin, haleluya. Salam, saudaraku.